kita coba kibarkan sang merah putih. Mengingat karena ini juga sudah dekat-dekat pencoblosan itu, maka kita coba kibarkan sang merah putih di kantor gubernur yang kita cintai. Yang penting kita tidak narkis, kita damai. Bapak Ibu, jadi gimana? Ini kali semua ada lagi nih. Jadi perlu kami informasikan, kita nanti ketika kita diterima, kita hanya satu bahasa dan satu komando. Ketika kami memberikan peluang kepada rekan-rekan juang untuk berbicara, maka hanya satu tuntutan kita, yaitu pernyataan sikap kita hanya 3 tuntutan. Pertama, kita mendesak dan meminta kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dalam hal ini Dinas Pendidikan dan BKD agar segera mengajukan tenaga honorer BKN sampai batas tanggal 20 Agustus 2025. Seterusnya, yang kedua mendesak Pemprov Sumatera Utara agar segera mengangkat seluruh tenaga honorer yang tergabung di APBN BKN agar diangkat menjadi tenaga waktu tanpa syarat. Setuju? Dan yang ketiga, kita meminta dan mendesak Pemprov dan DPRD Sumatera Utara agar segera merencanakan anggaran tentang B3K Parwaktu untuk tahun anggaran 2025. Karena selama ini alasan yang digunakan bahwa anggaran untuk B3K Parwaktu tidak ada. Maka kita tidak mau tahu ada anggaran atau tidak. Ini sudah diatur oleh aturan peraturan menteri. Jadi gimana lah, kita kan itu sketch, tak bisa lari dari situ. Kita kan lebih jam juga kita ngumpul. Salah satu aksi di mana pemerintah dalam membuka lowongan P3K sudah menjelang batas pengajuan. Jadi kami guru honorer ada Maka di luar yang pidana kita mencapai usir dari barisan. ribuan belum diangkat di Sumut karena selama ini P3K membuka kuota terlalu sedikit sehingga honorer banyak yang masih menunggu antrian. Ini ada surat dari pusat supaya pemerintah pemerintah daerah mengajukan ke pemerintah pusat untuk pembukaan kuota. Sampai detik ini belum ada kejelasan yang pasti, yang resmi, kalau pemerintah provinsi sudah membuka kuota mengajukan ke pemerintah pusat. Lantas kami guru-guru memperjuangkan nasib. Belum lagi ada desas-desus intimidasi dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan aksi ini, membuat pendataan-pendataan
Sebenarnya data sudah tercantum, sudah terdata di Dapodik dan di database. Tapi karena ada aksi ini, ada desas-desus penarikan data lagi dari tenaga honorer. Ini sangat merisaukan kami sehingga dari target ribuan hanya ada beberapa ratus tidak mencapai target karena kebanyakan takut dengan desas-desus pendataan. Kami yang hadir adalah yang berani, yang dengan teliti, tidak mungkin lagi pendataan. Sebenarnya data sudah lengkap, data sudah dikunci sebenarnya di database. Mengapa ada lagi pendataan? Kami butuh ketegasan, kami butuh kepastian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jangan lagi pendataan-pendataan, data sudah tepat, ada di database, tinggal mengajukan. Ajukan ke pemerintah pusat, kasih bukti sama kami, data kami sudah disampaikan. Berikan kepastian, kami tidak butuh penjelasan. Jadi yang pertama itu ada kita kan dari daerah mana yang belum sampai di sini, Pak? Koordinator, Pak, koordinator. Sebentar lagi kita akan melanjutkan. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung ya. Masih dalam tahap persiapan. Masih dalam tahap persiapan. Kawan-kawan, Oke. mana semuanya? Merdeka! Merdeka! Kawan-kawan, selama ini kita terabaikan. Kita merasa sangat kecewa, merasa dipermainkan dengan sistem yang ada selama ini. Kawan-kawan, hari ini kita seperti belum merdeka dengan keberadaan kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan kawan-kawan, dengan kehadiran kita, marilah kita menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita selama ini. Mari kita bersemangat, ya, sambil menunggu kawan-kawan yang masih di perjalanan. Kita kebarkan semangat, pantang mundur. Kita adalah para guru, para pendidik yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Coba kita bentangkan dulu spanduknya. Ya. Oke. Ayo kawan-kawan. Ayo Bapak Ibu. Ayo jangan. Mohon dibantu teman-teman. Ya. Mohon dibantu supaya aspirasi sampai. Mohon dibantu biar aspirasi kami tersampaikan. Mohon dibantu. Kita tidak perlu takut. Mohon dibantu ya supaya aspirasi kami tersampaikan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini kita. Ayo. Mana semangatnya kawan-kawan? Merdeka! 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 Mudah-mudahan orang tua kita bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menyampaikan apa yang kita rasakan selama ini. Jangan kita malu menyampaikan
Apa yang kita rasakan selama ini kawan-kawan? Benar! 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 Merdeka! Merdeka! Sabar kawan-kawan, sebentar lagi kita akan bergerak karena ini masih tahap persiapan. Masih tahap persiapan, sabar kawan-kawan. Barang 23 pulang di jalan. Itu gara-gara kebijakan itu udah turun semalam, makanya banyak yang tidak buka. Kalau nggak ada itu, kan sengaja itu. Apa dia itu? Mereka nunggu habis, tapi tidak dibeli. Jadi Mohon bersabar ya. Masih tahap menunggu teman-teman. Karena orasi kali ini ada pihak-pihak yang mengintimidasi.
Taulah teman-teman, guru honor kan bawahan, jadi takut sama atasan. Ada pihak-pihak yang mengintimidasi untuk menghalang-halangi orasi ini. Padahal kita tahu dalam undang-undang ada kebebasan menyampaikan pendapat, dan ini punya izin ya, ini punya forum. Tapi teman-teman mungkin ketakutan. Kami yang berani karena kita punya forum guru GTT dan tenaga honorer. Ada ketuanya, ada badan organisasinya yang resmi. Ini bukan orasi abal-abal. Ini resmi, pakai surat izin sama Polres Medan. Dan tadi ada salah satu anggota kepolisian sudah melihat. Tetapi banyak teman-teman horor yang ketakutan tidak datang. Jadi hanya sedikit saja, segelintir orang yang berani menentang intimidasi dari pihak-pihak berwenang. Kami adalah yang berani menyampaikan aspirasi tanpa bersungut-sungut di grup-grup yang tidak ada kejelasan. Kami mau penjelasan, kami mau perhatian, kami mau kepastian jawaban, karena surat dari pemerintah pusat sudah turun beberapa hari yang lalu untuk pengajuan, tetapi tidak ada diajukan. Mungkinkah kami akan menunggu sampai lewat kesempatan ini? Tidak mungkin teman-teman, ini nasib kami. Ini nasib kami, tidak mungkin kami lewatkan kesempatan. Makanya kami orasi. Hanya sedikit, mengapa sedikit? Karena sedikit yang berani. Karena sedikit yang berani. Coba Pak, minta tolong Pak. Biar kita kasih dulu. Ini saya minta toa. Ya teman-teman, ini orasi adalah resmi. Jangan kita takut. Ini orasi sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya. Ini orasi kita sampaikan ke pihak Polres Medan. Dan sudah ada tadi salah satu anggota Polres datang untuk meninjau. Tapi dilihat jumlah kita sedikit. Kenapa sedikit? Karena sedikit yang berani. Mana semangatnya? Mereka! Karena sedikit yang berani. Kita tidak takut intimidasi. Hak kita adalah menyampaikan pendapat di muka umum. Betul. Tidak bersungut-sungut di grup yang tidak jelas. Betul. Sampaikan dengan tegas, sampaikan dengan gentleman. Kami butuh kepastian. Karena ini kesempatan. Karena waktunya hampir habis, tidak dibuka-buka. Itu Salam pramuka. nota Salam pramuka yang diajukan oleh provinsi Kabupaten. Maka kami turun ke jalan. Kami turun ke jalan meminta kejelasan supaya kami diperhatikan, supaya kami diperdulikan. Ini nasib kami. Ini nasib kami. Ini Pak. Lanjut Pak. Cek. Sekali lagi kami beritahu kepada seluruh Bapak Ibu guru honorer supaya mendekat di depan Masjid Agung Medan. Karena sebentar lagi kita akan melangkah ke jabatan per Gubernur Sumatera Utara. Sekali lagi kami beritahu kepada seluruh Bapak Ibu honorer supaya menuju depan Masjid Agung Medan. Ya. Karena sebentar lagi kita akan melakukan aksi damai beserta seluruh Bapak Ibu guru honorer seluruh Sumatera Utara. Demikian Bapak Ibu. Ya, mohon bersabar ya. Kita akan berangkat. Kita akan melihat jawaban dari pemerintah kita. Coba konfirmasi ke Pak Abdan. Itu masuk. Schedule-nya kita masuk di mana? Kan mereka udah tahu. Hah? Enggak. Humas satu pet sudah lihat. Iya. Karena schedule-nya masuk.
Jam berapa? Enggak, bukan jam berapa. Schedule kita masuk itu berapa? Diberitahu. Cek. Karena kami tanya dulu di Sapa PT, schedule kita masuk. Iya Pak ya. Kita kami masuknya di mana? Enggak, pegang aja. Pegang. Ayo Pak. Ayo Bro. Terima kasih yang memberikan dukungan teman-teman. Kebaikan teman-teman semua tidak akan hilang. Sebenarnya jumlahnya ini banyak ya teman-teman. Sebenarnya ramai ini honorer. Dan sejogjanya juga penontonnya ramai ini. Tapi tidak ramai yang peduli. Ya, kita akan berangkat sebentar lagi, masih persiapan ya teman-teman. Masih persiapan. Sekarang masih meminta schedule koordinator lapangan Korlap di depan sana, meminta kejelasan schedule dari mana kami bisa menyampaikan orasi untuk pihak berwenang. Sementara teman-teman yang lain melakukan persiapan, dan sebentar lagi kita akan berangkat. Mudah-mudahan aspirasi kita sampai perhatian pemerintah seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan hati nurani pemerintah kita berpihak kepada pengabdian-pengabdian yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sudah lama mengabdikan diri. Bentar saya pegang aja Bang. Sebenarnya sangat jempol dengan teman-teman ini di tengah-tengah tekanan supaya aksi ini digagalkan, tetap berani. Saya sangat antusias, saya sangat salut dengan mereka. Ini tidak ada digaji ya teman-teman. Bahkan ada beberapa orang yang berangkat dari sekolahnya hanya sendiri tanpa ada bantuan dari teman honor yang lain. Ada banyak tadi. Sementara teman-teman yang lain tidak memberikan partisipasi, tetapi demi kejelasan nasib berangkat juga. Supaya harapan-harapan kita, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tergerak hatinya melihat ternyata benar masih banyak tenaga honorer di Sumut yang jikalau dibuka CPNS untuk tahun depan untuk mengisi instansi
kami ini kemungkinan besar terhalangi oleh usia. Kemungkinan besar tenaga honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun ini akan tetap menjadi honorer seumur hidupnya, karena instansi tempat bekerja akan diisi oleh tamatan lulusan yang baru. Karena tes CPNS jikalau dibuka dan ada kabar P3K ini yang terakhir, ini kesempatan emas bagi kami yang sudah berumur tua, yang sudah melewati batas syarat CPNS 35 tahun. Rata-rata usia di sini di atas 35 tahun. Jadi, apakah nasibnya akan honor seumur hidup gara-gara kuota tidak dibuka? Semoga teman-teman semua juga memahami. Terima kasih untuk partisipasinya. Doa kita bersama. Semoga pemerintah kita juga mengerti apa yang sedang dialami oleh tenaga honorer di Sumut ini. Semoga dengan jernih berpikir, bijak bertindak, dan kami mendapatkan yang selayaknya. Ya, kepada teman-teman kami honor yang baru datang supaya kita langsung bergabung ke sini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah Bapak polisi yang mengkawal orasi kita hari ini. Mari merapat supaya kita satu bersama. Ini Bapak polisi ini adalah yang ditugaskan karena kami kirimkan surat izin keramaian. Ada teman-teman yang baru datang juga. Ya, kita berangkat kalau sudah dikawal ya teman-teman, karena tidak mungkin kita membuat kegaduhan di jalan ini. Jadi dengan kawalan polisi nanti kita akan bergerak menyampaikan dengan tertib, menyampaikan dengan gentleman yang kita pikirkan, yang kita rasakan, semoga sampai ke telinga pejabat yang berwenang. Ya, sudah datang fatwalnya, pengawal. Walaupun unjuk rasanya jauh dari yang diharapkan, karena tidak banyak yang pemberani. Ini pengawalnya. Kita akan bergerak walaupun hanya sedikit, dan yang sedikit itu pun bisa menyampaikan aspirasi mewakili semuanya. Semoga teman-teman juga yang tidak bisa hadir bersama kami memberikan dukungan. Ini harapan kita bersama. Minta tolong teman-teman, rekan-rekan seperjuangan yang mungkin berhalangan, yang tidak bisa hadir karena ada alasan-alasan yang lain. Kita wajib bertemu dengan orang tua kita pada hari menyatakan menanyakan Ini kepastian. bukan hanya harapan guru honor, tapi harapan seluruh keluarga guru honor. Kami punya keluarga, kami punya anak, kami punya istri, kami punya tanggung jawab. Tetapi apa yang kami dapatkan selama berpuluh-puluh tahun mengabdi, itu yang akan kami sampaikan. Sedikit tidak menjadi halangan, justru jika sedikit bergerak berarti keberanian sangat tinggi, optimis. Kalau ini adalah orasi abal-abal, orasi yang tidak jelas, ini gampang sekali dibubarkan, ini gampang sekali ditutup. Tadi sudah lewat Bapak polisi, tapi mengapa Bapak polisi tidak menutup?
karena ini orasi adalah resmi. Ya, sembari menunggu saya ulangi penjelasan tadi. Seandainya ini adalah orasi abal-abal, satu orang polisi gampang membubarkannya. Tetapi kenapa orasi ini tidak dibubarkan walaupun sedikit? Karena ini resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyampaikan pendapat secara terbuka. Ada undang-undangnya, teman-teman. Ini ada badan hukumnya. Ini ada lembaganya. Maju terus. Maju terus. Ya, sepertinya persiapan sudah mulai matang. Sebentar lagi kita akan berangkat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung. Kalau ada salah cakap saya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena semangat menggebu-gebu. Baik, selamat pagi menjelang siang buat rekan-rekan Juang. Sekali lagi kami sampaikan Ini bagi ketua yang kita, mendapatkan berita sudah koordinator bersama lapangan. supaya kita seragam keseluruhan. Dan tadi sudah kami sampaikan, hari ini kita hanya satu komando, satu barisan, satu bahasa. Jika nanti kami sebagai pimpinan nanti memberikan peluang kepada kawan-kawan untuk berorasi atau menyampaikan aksinya, maka kita hanya satu bahasa, jangan banyak tuntutan yang lain. Ya, supaya kita fokus. Ketua memfokuskan Dan bagi Bapak Ibu guru yang baru datang, tujuan orasi ini. Satu bahasa, satu tujuan. Kami sampaikan yel-yel kita. Kalau kami sampaikan, Honorer, jawabnya bangkit. Honorer, jawabnya Bangkit, Presiden baru aku. harga mati. Jawabnya harga mati. Sekali lagi kita ya. Coba. Honorer, Bangkit, Honorer, Presiden baru aku. harga mati. Merdeka, Merdeka, merdeka. merdeka. Masih ada baru nyampe karena dari tempat yang jauh baru nyampe. Ini yang kita tunggu. Sekali juga kami informasikan bahwa kita sudah konfirmasi di bagian security dari pihak kantor Bungsu, dan kita menunggu untuk konfirmasi karena mereka sedang konfirmasi di dalam. Jadi kalau sudah siap, maka kita akan menuju gedung gubernur. Bagi Bapak Ibu, agar kita jangan di pinggir jalan, jangan kita mengganggu ketertiban umum. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan Juang, mari kita naik di trotoar, jangan kita berada di pinggir jalan, karena ini adalah kepentingan umum. Buat Bapak Ibu, kita setuju kalau nanti disuruh kita masuk ke dalam audiensi, jangan ada yang tinggal di luar. Kita semua masuk di dalam ruangan. Setuju? Setuju. Ya, jangan ada yang tinggal di luar. Harus semua masuk di dalam ruangan. Ada mati itu kedua. Kalau masih ada tali pita. Durasinya, audiensinya di depan. Kalau tidak bisa muat di dalam ruangan. Bisa yang apa tadi? Pita kalau ada kasih bagikan sama kawan yang lain. Masih ada yang belum. Yang pitanya panjang, mohon dibagi. Yang pitanya panjang, mohon digunting dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Sengaja kita memakai pita merah putih
Karena selama ini kita baru merdeka, maka saatnya kita buka hati para pemangku kepentingan bahwa hari ini kemerdekaan itu masih tidak oleh orang-orang pejabat di Pemprov ini. Sini ka doon. Foto lumabas po. So, Michelle? Bagaimana kawan-kawan masih ada di jalan? Sudah semua merapat ini? Ya, siap merapat. Siap merapat. Merapat ini? Absen aja Pak, absen aja Pak. Yang di depan, yang bawa spanduk. Bentangkan spanduk kita. Dan di sampingnya bendera sang merah putih. Menunjukkan bahwa kita adalah Indonesia. kita yang mencintai Indonesia. Indonesia. Kita akan berangkat. Bapak Ibu yang punya Facebook, TikTok, media online, coba lakukan biar hari ini kita ramai. Ini sedang live. Ya. Ketua kami Atasnya semua selebaran kita. terbuka untuk umum. Ini di live Dan kan. jangan lupa tunjukkanlah muka-muka senyum yang manis kepada orang tua kita. Terbuka untuk umum, ini di live kan. Dan muka-muka seram. Kami tidak diam-diam. Orasinya resmi. Suara, mana suaranya? Merdeka! 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 Bangkit! 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 Tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Ini terbuka untuk umum ya, teman-teman. Kami tidak kucing-kucingan. Ini orasi tidak kucing-kucingan, terbuka untuk umum. Yang peduli Tuhan Bisanya berkati. kalau diikat di kepala jangan lupa Yang peduli nasib orang yang lemah, Tuhan berkati. malu-maluin kita ini adalah guru. Itu keyakinan kita bersama. Ini adalah guru. Kita adalah kampung Tuhan berkati kepedulian teman-teman semua. Tuhan berkati, ditambahkan rezekinya. Ketika ada kawan-kawan kami berikan kesempatan untuk orasi, Tuhan lindungi semuanya. maka kita Itu keyakinan menyampaikan kita bersama. dengan santun, dengan kalimat Apapun latar belakang kita pasti setuju. Yang peduli orang-orang lemah banyak kata-kata yang tidak akan sia-sia. kita coba Yang melakukan kebaikan senyum. tidak akan Mari. pernah hilang. Terima kasih. Semangat! Semangat! Mana semangatnya? Semangat! Merdeka! Pak, topi Bapak ini terbalik, jangan putih merah. Pengkhianat. Bagaimana? Kami konfirmasi sekali lagi. Masih ada kalau kita di jalan? Kalau tidak kita akan menuju kantor gubernur. Bagaimana, masih ada? Coba komunikasikan, coba ditelepon via WA, memastikan bahwa apakah mereka masih di jalan atau sudah bergabung keseluruhan. Daerah Medan belum ada nyampe satu pun nggak ada. Medan nggak ada. Daerah Medan Medan. ada sesuatu ini. Medan nggak ada datang. Medan nggak datang di tuan rumah sendiri. Tuan rumah. Ya, yang dari luar yang berani nih. Iya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting aspirasi sampai ke pemerintah. Wajar ya teman-teman. Yang dari Medan wajar ya. Mana tadi tuh? Mana punya aku tadi? Karena juga memikirkan banyak pertimbangan hal. Karena ini daerah Medan. Yang dari luar saja dapat tekanan. Dari luar Medan dapat tekanan, tetap dapat datang. Nah, jadi mungkin teman-teman yang tidak bisa hadir ada alasan lainnya. Karena membawa kebaikan untuk semua. Jadi berdasarkan konfirmasi kita kepada pihak gubernur, masih menunggu, belum informasi di jalan. Jadi kita menunggu sebentar, baru nanti kita masuk ke dalam. Dan untuk sambil menunggu, jika ada kawan-kawan yang mau uras di depan ini, kami berikan waktu.
Masih belum, Bu. Belum. Saya konfirmasi, Bu. Ya. Ya, untuk masnya masih belum, tapi oh yang depan ya. Baik. Seluruh Bapak Ibu, ayo kita ke depan kantor gubernur. Nyanyi. Tunjukkan kita nyanyi. Satu orang yang bisa nanti membawa kita lagu Hemikuna. Melambang bahwa kita adalah kita turun. Bahwa kita aksi damai hari ini. Setuju. Merdeka! Ayo nyanyi kita ya. Satu gila. Oke kan? Oke, Ayo lanjut. kita menuju kantor gubernur di depan. Ayo nyanyi. 1, 2, 3. Pujilah wahai engkau ibu bapakku, namamu akan seluruh hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau pahlawan penentukan dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Kalau tidak ada buruh, maka kami yakin dan percaya bahwa bapak-bapak yang terhormat yang ada di gedung ini tidak akan duduk. Ini Betul. tanpa tanda jasa. Maka hari ini kami datang untuk aksi damai kepada orang tua kami. Lihatlah muka-muka kami adalah muka-muka senyum yang manis. Tidak ada muka-muka kekecewaan. Betul. Setuju. Angkat semua selebarasinya, kertas putihnya angkat, biar bapak-bapak kita hormati kita lihat sama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita adalah guru. Hari ini kita hanya satu komando, satu barisan. Tidak boleh ada penyusup. Lihat kiri kananmu. Jangan makan kita. Bendera merah putih. Kalau ada usir dari barisan, itu adalah yang membuat kekacauan hari ini. Karena kita adalah hari ini kita adalah aksi damai. Mau audit, mau apa bentuknya hari ini. Kita akan menyampaikan aspirasi dengan damai. Bapak-bapak satu. Ini siap-siap, Pak. Enggak. Itu kita serahkan nanti secara resmi. Yang ini yang lainnya. Oh, ini. Fotokopi aja, Pak. Mana lagi tadi itu satu lagi. Ada. Oke, terima kasih. Kawan-kawan rekan juang kita semua, bangkitkan tekad, bangkitkan semangat untuk menuju paruh waktu harga mati. Hidup honorer! Hidup honorer! Hidup honorer! Paruh waktu harga mati. Bapak Gubernur yang paling kami hormati, lihat Pak, kami rakyat Bapak turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang Bapak. Lihat kami para guru Bapak
Satpol PP. Pada saat Hirosaki dan Nagasaki Perang Dunia Kedua, yang ditanya Kaisar bukan polisi, Satpol PP, tetapi Panglima mengatakan berapa orang lagi guru yang masih hidup. 20 tahun lagi Jepang akan dibangun. Karena hanya guru yang bisa memberikan Kontribusi yang besar terhadap negara kita. Indonesia. Merdeka. Kami tidak menyalahkan bahwasanya Bapak Polisi ada di sini. Tetapi kami yakin kepada Bapak Polisi bahwasanya kalian akan mengawal aksi kami dengan sangat damai, Pak. Ingat, Pak, kami di sini bukan arogansi. Kami di sini bukan ingin menjadi penyusup ataupun menjadi pecundang. Tapi kami hanya meminta hak kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai guru honorer yang bernaung di Dinas Provinsi Sumatera Utara untuk meminta kejelasan bagaimana nasib kami sekarang ini. Merdeka! Betul Bapak Ibu? Betul! Betul Bapak Ibu? Apakah kita ini sudah dijolimi? Sudah. Kenapa Pak kalian polisi berapa gaji kalian dengan kami, Pak? Kami hanya 500, bahkan 1 juta. Kami tidak penting itu, Pak. Yang penting kami ingin sudah merasakan sejahtera dari pengabdian kami ini, Pak. Betul. Betul Bapak Ibu? Kenapa kami turun ke jalan, Kita saja Bapak? sudah P3K. Kehadiran Kita kami saat ini sudah mau adalah pensiun. mendidik anak bangsa di daerah masing-masing. Mencerdaskan anak bangsa. Tapi karena kami yakin data kami juga belum masuk ke dalam bentuk paruh waktu Bapak Ibu. Ini sangat mengecewakan Bapak Ibu. Sekelas provinsi belum juga memasukkan data paruh waktu kita. Bagaimana kejelasan kita Bapak Ibu? Maka dari ini kami turun ke jalan untuk menanyakan nasib kami kepada gubernur yang tercinta kita. Betul Bapak Ibu? Betul! Jadi kawan-kawan semua, rapatkan barisannya. Jangan takut intimidasi oleh pimpinan. Karena kita di sini hanya memperjuangkan hak kita. Kita tidak meminta lebih. Tetapi kita hanya ingin kejelasan status kita menjadi paruh waktu. Betul Bapak Ibu? Honorer. Bangkit! Honorer. Bangkit! Paruh waktu. Harga mati! Terima kasih. Selanjutnya kami dilanjutkan oleh Bapak JK. Selamat pagi kawan-kawan. Bangkit! Selamat pagi kawan-kawan. Bangkit! Honorer. Bangkit! Honorer. Bangkit! Honorer. Bangkit! P3K paruh waktu. Harga mati! P3K paruh waktu. Harga mati! Luar biasa semangatnya kawan-kawan. Kita di sini datang dari daerah yang berbeda-beda. Kami yang dari Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat harus melewati lautan. Datang kemari ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Gubernur yang kita banggakan, yang kita cintai tentunya. Kawan-kawan, apa yang kita rasakan selama ini tentunya hari ini mudah-mudahan kita bisa menunjukkan senyum dan bisa menyaksikan juga senyum manis dari bapak-bapak yang duduk di gedung. Semangat! 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 Bayangkan Bapak Ibu, Pak Polisi, di antara kami ada yang sudah mengabdi 25 tahun, ada yang sebentar lagi mau pensiun. Bisa jadi honor. Pensiun dari honor. Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak kami, siswa-siswi kami, ada yang sudah perwira, Betul! ada yang sudah sekretaris dinas, Betul! Ada yang sudah diangkat. ada yang sudah kepala sekolah. Betul! Siswa kami jadi kepala sekolah kami. Betul! Pemerintah pusat mengharapkan menuntaskan honorer. Ya. Pemerintah pusat membuka
membuka pintu, membuka ruang untuk semuanya bisa menyelesaikan honorer yang ada di daerah. Sudahkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelaraskan programnya dengan program nasional? Sudah. Kalau sudah, tentunya kita tidak datang kemari. Kita datang untuk mengingatkan. Kita datang untuk memohon bantu. Kita datang untuk diberi kesempatan untuk diusulkan menjadi P3K Paru Waktu. Betul. 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 Di daerah hampir tidak ditemukan yang namanya honorer. Semua sudah berstatus ASN P3K. Kita di provinsi statusnya apa, Bapak Ibu? Honor. Statusnya apa, Bapak Ibu? Honor. Kita guru tidak pernah merasa malu dengan keadaan kita. Kami siap menerima keadaan. Kami tetap mencerdaskan anak-anak bangsa. Bayangkan, Bapak-bapak, kami digaji 500.000 per bulan. Cukup tidak beli bensin? Tidak cukup. Tidak. Beli beras? Tidak. Tapi kami tetap semangat. Tidak meninggalkan sekolah. Dari jam 7.00 sampai jam 16.00. Betul. 16.00. Tidak pada. Senin sampai hari Jumat hanya dibayar dihargai 700.000, 500.000. 3 bulan sekali. Apakah sungguh sudah menjadi berkah? Tidak. Mudah-mudahan 3 bulan sekali. orang tua kita Pak Gubernur memikirkan, mencari solusi, mengusulkan ini menjadi P3K Paru Waktu. Setuju. Kalau kita ingat perekrutan ASN P3K dari tahun ke tahun 2022, 2023, 2024, formasi dibukanya sedikit. Jumlahnya kita berapa ribu? 11.000 lebih. Formasinya hanya dibuka 800 orang. Betul. Kasihan. Bayangkan Bapak-bapak. Yang semestinya sekarang kami ada di ruang kelas mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan anak-anak orang Bapak. Tapi kami harus turun di sini. Beberapa hari kami meninggalkan sekolah. Dengarkanlah aspirasi kami. Bukalah telinga Bapak. Kami datang dengan senyum. Kami datang mengharapkan sebuah harapan dari orang Bapak. Selamatkan kami. Save guru honorer. Honorer. Bangkit! Honorer. Kami datang tentunya tidak membawa malu. Kami tidak malu. Kami siap diajak oleh siapapun. Karena bagi kami, P3K Paru itu adalah solusi dan harga mati bagi kami. P3K Paru itu. P3K Paru itu. Kami berharap Pak Gubernur memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi damai ini. Dengarkan suara kami, dengarkan aspirasi kami, sehingga sumut benar-benar menjadi berkah bagi semua orang. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang berasal dari Nias. Ada kawan-kawan kita yang ingin berorasi, kita persilakan. Ada kawan-kawan yang ingin Terus saja kita Ada dua. Terpuji. 1, 2, 3. Akan kuukir di dalam
Panas-panas, semangat tidak hilang. Selamat pagi Bapak Ibu. Hey! Bangkit! Honorer. Bangkit! Honorer. Bangkit! P3 kapal waktu. Baik Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah diawali oleh kawan-kawan kita yang sudah menyampaikan aspirasi kita pada hari ini bahwa kedatangan kita adalah dengan senyum. Maka tentunya kita berharap kita juga nantinya bisa pulang dengan senyum yang lebar. Amin. Jadi untuk itu kita sangat berharap sekali dengan orang tua kita yang kita cintai dan yang kita banggakan, Pak Gubernur kita, Bobi Nasution, supaya aspirasi kita pada hari ini dapat diwujudkan dan diusulkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Menpan RT bahwa P3 kapal waktu sudah harus diusulkan paling lama tanggal 20 Agustus ini. Jadi inilah kedatangan kami Pak Gubernur, mohon diperhatikan kami. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami bahwa mirisnya kami ini sebagai guru honorer yang mana sudah mengabdi lama. Ya, tadi sudah dikatakan Pak Gubernur, alangkah mirisnya ya, yang mana guru siswa-siswi kami yang sudah mendahului kami menjadi kepala sekolah di sekolah kami. Ya, sementara kami yang telah menitinya sebelumnya masih menjadi bawahan dan menjadi honor. Ya, tentu ini menjadi harapan kami yang kami perlu sampaikan kepada Pak Gubernur. Mohon di kesempatan ini, apalagi ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan oleh pemerintah pusat supaya seluruh honorer yang ada di daerah supaya diangkat menjadi paruh waktu. Pak Gubernur, kami sudah legowo menerima walaupun paruh waktu, ya, tetapi jangan dibuat lagi kami bimbang Pak Gubernur, jangan dibuat lagi kami pusing, ya, minimal apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu dapat di-ACC-kan, dapat direalisasikan. Mohon kepada Pak Gubernur biar nantinya kami bisa pulang dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya kepada orang tua kami bahwa nantinya kami bisa pulang dengan setelah bertemu dengan orang tua kami, pasti kami bisa pulang dengan bawa senyum dan membawa kabar baik kepada kawan-kawan kami guru-guru di daerah kami masing-masing. Amin. 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 Salam hormat buat kita semua. Buat Bapak Ibu guru, keseluruhan yang saya hormati, rapatkan barisanmu. Sekali lagi, rapatkan barisanmu. Dapatkan barisan teman-teman honorer. Rapatkan barisanmu. Dapatkan. Hari ini kalau kita diutus untuk audiensi dalam perwakilan, kami tidak mau Pak. Kami tidak mau. Kalau ada perwakilan. Kami mau semua masuk di dalam. Kalau tidak muat, kami ini tidak akan anarkis. Kalau benar orang tua kami yang ada di dalam sayang dengan kami, maka di depan ini bisa menemui kami, mencari solusi. Setuju? Kami di dalam ruangan Pak Gubernur, kami takut AC. Tidak biasa kami ketemu dengan AC. Tapi ini adalah masyarakat kecil, masyarakat biasa. Ya. Jadi kami kalau mau diutus di dalam, semua kami masuk di dalam karena masing-masing kami ini adalah perwakilan daerah, kabupaten, kota masing-masing. Ada sesuatu hal yang telah jadi buat orang tua kami yang terhormat dalam, kami memang benar-benar di hati memperhatikan kami di depan ini, maka tidak semestinya harus di dalam ruangan untuk menemui kami. Dan perlu juga kami sampaikan, kami ini adalah guru Pak, tidak anarkis. Kenapa harus kami dibatasi dengan tembok besi ini? Apakah kami tidak bisa menyampaikan aspirasi kami kepada orang tua kami? Yaitu Bapak Gubernur kita saja. Yakinlah Bapak Ibu pihak keamanan bahwa hari ini tidak akan kami kecewakan. Kami tidak akan
menjaga nama baik Bapak. Karena Bapak juga sudah capek mengamankan kami, mengawal kami. Kami aspirasikan suara kami ini. Ya. Jadi mohon dengan segala hormat kami minta juga ya untuk pada bus ini jangan kami dibatasi. Dan perlu juga kami sampaikan di dalam ini ada orang tua kita dari Satpol PP yang mana juga adalah sebagai tenaga teknis. Maka ini adalah juga bagianmu untuk menuntut harus Anda jangan diam di dalam itu. Ya. Jangan diam di dalam itu dan seluruh honor-honor yang ada di gedung ini. Jangan diam bahwa hari ini tuntutan kita adalah sama. Ya, sama. Bagaimana kita diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun ini miris Bapak Ibu hanya tuntutan menjadi P3K paruh waktu. Kami tidak tahu bagaimana ini P3K paruh waktu ini. Apakah dari Kupri itu setengah Kupri dan setengah baju yang bagaimana? Segera diluncurkan di masnya. Yang setengah koprinya dan yang setengahnya abu-abu. Baik, masih yang disampaikan ke kita. Perwakilan masing-masing daerah 1 orang 3 orang. Kalau saya sebagai pimpinan aksi saya tidak setuju. Semua masuk. Kalau tidak diterima kami dengan legowo kami pulang Pak. Kami tidak akan memaksa karena kami ini adalah guru. Kami adalah sebagai cermin buat kami kepada orang tua kami bahwa yang sebanyak ini saja tidak bisa dijawab. Tidak bisa diterima dan tidak ada perwakilan. Jadi kalau hanya perwakilan dia perwakilan. Lebih baik. Mungkin orang tua kita mau yang lebih banyak dari sini. Makanya dia Bawa yang 10.000 orang. dan kalau itu yang dikehendaki, kita siap ramaikan. Betul. Kita bawa yang 10.000 orang. Dalam 1 minggu ke depan. Setuju. Kalau merasa capek Pak, kami sudah capek dari pagi. Kami sudah capek di matahari panas. Mohon kalau benar-benar dari pagi. Kami sudah 4 hari di Medan. Segala hormat. Betul. Kami tetap tertib. Iya. Kita kan bisa sportif, kita bisa duduk kok. Kita bukan Kita orang berpendidikan, tidak mungkin analisis betul. Kita orang berpendidikan, tidak mungkin analisis betul. Kemudian kami dan sekali lagi kami minta kepada pihak pengamanan dengan segala hormat kami minta agar pagar bus ini dibuka. Yakinlah kami tidak akan masuk karena kami ini adalah guru yang sudah terdidik terhormat. Ya, terhormat. Orang berpendidikan tidak akan membuat anarkis betul. Betul. Tidak boleh. Tetapi ketika tuntutan kami jadi hiraukan dan yakin juga Bapak Ibu akan ada masa yang beribu-ribu. Yakinlah Bapak Ibu dan akan terjadi sama seperti di Kabupaten Pati yang barusan terjadi. Betul. Bangkit! Bangkit! Buka pagarnya. Sekali lagi dengan segala hormat. Buka gerbangnya, Pak. Siap, Pak, siap! Bapak Gubernur akan datang. Bapak Gubernur akan datang. Kita orang berpendidikan tidak akan anarkis. Setuju. Kami adalah orang-orang terdidik. Kami ini adalah orang-orang terdidik. Kami ini adalah guru. Betul. Mencerdaskan anak bangsa. Betul. Lalu kalau melihat siswa kami anarkis hari ini. Betul. Walaupun kami berdiri tegak di hadapan siswa kami, yang gajinya hanya 200-500. Pak Gubernur akan Tapi kami yakinkan diri kami bahwa hari ini orang tua kami akan menerima kami. Mereka. Mereka. Baik, Bapak Ibu,
Sekali lagi kami minta rapatkan barisan, lihat kiri kananmu. Sebentar lagi Bapak Usir dari barisan. Gubernur akan Jangan datang. ada penyusup. Jangan ada sesuatu terjadi. Memberikan lagi. jawaban. Walaupun kita tidak banyak, tetapi tuntutan kita harus kita sampaikan kepada orang tua kita. Honorer! Bangkit! Honorer! Bangkit! P3K paruh waktu! Harga mati! Tadi sudah berjanji Bapak Gubernur akan datang. Kesempatan kepada orang tua kami yang sudah menemui kami Ya. di depan ini, dan sebelum kami menyampaikan beberapa orasi kami, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Kami datang di sini Pak sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan. Kami datang bukan demon Pak. Kami datang bukan ribut. Kami datang di sini karena kami cinta kepada gubernur kami. Mungkin kami hanya melihat di media online. Mungkin hanya kami melihat di TV-TV. Tetapi hari ini kami rindu. Setuju Bapak Ibu? Rindu mau ketemu, mau salaman dengan gubernur kami. Betul! Maka hari ini Pak, kami akan datang dan bertemu sebenarnya dengan orang tua kami, Bapak Gubernur Sumatera Utara. Jadi mungkin karena berhalangan, maka tidak menjadi suatu kendala ke kami. Karena kalau kami paksakan ini, maka ini kami bukan guru. Kami ini bukan orang-orang terdidik. Maka kami dengan legowo akan menyampaikan aspirasi kami kepada perwakilan kami dari kantor Gubernur Sumatera Utara. Ada seperti kan sekedar nomor. Perwakilan akan menjawab. Perwakilan karena Gubernur sedang berhalangan. Perwakilan akan menjawab harapan kita. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita bacakan pernyataan sikap kita ini, mana suaranya kawan-kawan? Merdeka! 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 Baik. Baik, yang kami hormati dari pihak Gubernur dalam hal ini Biro Hukum dan Umum dan Biro Kesra, yang kami hormati para pihak keamanan, yang kami hormati dari Satpol PP. Inilah kami Pak, inilah wajah-wajah kami ini. Kalau 2 hari 2 malam dari Nias menuju tempat ini, artinya hari ini kami masih semangat, masih tetap berjuang untuk masa depan kami. Tadi sudah kami sampaikan, yang sebenarnya kami ini tidak tahu ketakutan ini bagaimana bentuknya senjata baru waktu ini. Apakah setengah putri atau setengah abu-abu. Tetapi mau bagaimana lagi Pak? Hanya itu yang ada peluang yang diberikan kepada kami yang diatur oleh aturan. Maka hari ini kami datang untuk menuntut edaran itu. Maka izinkan kami untuk membacakan pernyataan sikap kami. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara, 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, CQ Komisi E Bidang Pendidikan. Pernyataan sikap Forum Guru Tidak Tetap Provinsi Sumatera Utara tingkat SMA, SMK, dan SLB Negeri Seprovinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025, dijelaskan pada keputusan poin ketiga, yaitu pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Perhatikan kawan-kawan juang. 1. Guru dan tenaga kependidikan. 2. Tenaga kesehatan. 3. Tenaga teknis. 4. Pengelola umum operasional. 5. Operator layanan operasional. 6. Pengelolaan layanan operasional. 7. Penata layanan operasional. Poin yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa yang hadir ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah ikut seleksi pada tahun 2024. Betul. Kelima,
Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau data BS. Pegawai non-ASN pada Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Poin yang keenam, tahapan pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database. Sudah keenam, tahapan pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pejabat pembina kepegawaian P3K mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktu kelima. 2. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktu kelima wajib diusulkan seluruh oleh PPK. 3. Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. 4. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan. 5. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 6. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN dari peraturan kementerian ini, maka disusul lagi surat Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B388-2M-SM-01-00 tanggal 8 Agustus 2025 tentang pengusulan P3K paruh waktu yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pejabat pembina kepegawaian P3K mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutual SPTJM kepada Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui layanan elektronik BKN. Namun dalam hal ini pihak Pemprov belum mengusulkan sampai detik ini. Padahal di surat edaran ini adalah batas pengajuannya adalah tanggal 20. Jangan di PHP kami, Pak. Betul. Kami palsu. Ya, sesuai dengan yang beredar di media WA kemarin, ya, aplikasi Simpek kami tidak tahu. Tetapi jangan dikasih kami harapan palsu seakan-akan kami ini akan didata. Lalu siapa yang akan mempertanggungjawabkan edaran itu? Betul. Dan sesuai juga hasil audiensi kami pada hari Senin kepada pihak-pihak terkait, baik itu BKD, baik itu Dinas Pendidikan, mengatakan bahwa anggaran untuk Provinsi Sumatera Utara untuk menganggarkan P3K paruh waktu tidak ada anggaran. Lalu kenapa tiba-tiba kemarin sore diperintahkan masing-masing instansi untuk mengisi Simpek? Jadi jangan-jangan Bapak Ibu memberikan harapan palsu kepada kami. Ini juga kami akan menuntut siapa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Betul. Setuju. Seterusnya poin yang kedua atau bagian B. Kriteria pelamar yang dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu terdiri atas 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti ujian seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Pegawai non-ASN terdaftar dalam pangkalan data BS pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 3. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. C. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan oleh P3K dengan ketentuan urutan prioritas sebagai berikut. 1. Non-ASN terdaftar
dalam database BKN dan aktif bekerja. Maka saat ini tidak ada alasan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak ada anggaran, karena kami menyampaikan aspirasi hari ini adalah berdasarkan surat edaran ini dari kementerian. Yang kedua, non ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus. Setuju? Ketiga, lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Ini adalah bukan kami yang mengatakan ini adalah Menpan RB edarannya yang mengatakan ini, Pak. Katanya lulus pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka berdasarkan poin tersebut di atas, kami Forum Guru Tidak Tetap Provinsi Sumatera Utara, SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Sumatera Utara menuntut satu, dengarkan kawan-kawan. Satu, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan BKD Provinsi Sumatera Utara, agar segera mengusulkan kepada BKN Pusat seluruh yang terdata di database BKN, baik guru tidak tetap GTT, teknik, dan tenaga teknis menjadi P3K paruh waktu sebelum tanggal 20 Agustus 2025. Setuju? Kedua, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar segera menganggarkan anggaran untuk P3K paruh waktu tahun anggaran 2025. Tiga, meminta dan mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengangkat seluruh honorer yang terdata di database BKN baik guru tidak tetap, GTT, teknik, dan tenaga teknis menjadi P3K paruh waktu tanpa syarat. Setuju? Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat atas perhatian Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Medan, 14 Agustus 2025. Hormat kami Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Ketua Aron Nababan MPD, Sekretaris Keadilan Gaho SPD, saya sendiri. Maka dengan segala hormat untuk pernyataan sikap ini dan beberapa juga tadi surat edaran dari kementerian, dengan segala hormat kami minta untuk kami serahkan secara sah dan legalitas. Foto. Sini yang bagus. Bayang foto ini. Siap. Di sana
telah kami sampaikan dan kami tambahkan Pak, di luar dari pernyataan sikap kami. Karena kami ini adalah, kami yakin tanpa kami guru, negara ini tidak akan sebagus dan tidak akan seindah apa yang kita rasakan hari ini. Kalau tidak ada anak kesehatan, maka ketika kita sakit melakukan aktivitas, maka tidak ada yang menolong. Maka hari ini juga ada perwakilan anak-anak kesehatan, walaupun hanya 1-2 orang, maka hari ini juga mereka akan mau menyampaikan juga beberapa, walaupun tidak ada secara resmi pernyataan sikap mereka, maka mereka juga akan menyampaikan keluh-keluh mereka. Dan kami juga meminta agar Pemprov Sumatera Utara menyampaikan kepada masing-masing kabupaten kota berdasarkan dengan edaran Kementerian nomor 16 tahun 2025 tanggal 8 Agustus tentang pengangkatan P3K paruh waktu, agar diperintahkan masing-masing kabupaten kota agar segera mengusulkan sampai batas yang telah ditentukan tanggal 20 Agustus 2025. Kami persilakan teman kami dari anak kesehatan. Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak dan kepada kami. Kami dari Nakes dan seluruh Nakes Sumatera Utara, kami sudah menyampaikan kepada kepala daerah, kami sudah audiens dari kami Nias Barat dan seluruh Sumatera Utara. Dengan alasan kepada kami ini, kami sudah menyampaikan dari bulan ke 3 bulan. Kami di PHP-in terus Pak dari daerah. Katanya kita konsul Menpan RB, dan sampai sekarang belum ada titik jawabannya Pak. Kami dari Nakes ini Pak, kami yang honorer ini Pak, tidak dapat sama sekali Pak. Kadang pun kalau kami merujuk pasien Pak, kami pakai uang kami sendiri. Bayangkan Pak, kami nggak ada gaji lagi, masih uang kita lagi kalau merujuk pasien, apalagi kalau daerah-daerah Pak. Jadi kami Nias Barat Pak, sudah terputus jembatan Pak. Jadi kami kalau merujuk pasien harus dengan penuh perjuangan Pak, baru sampai ke kota. Nah, kemudian Pak, kami dari daerah Nias Barat dan seluruh Sumatera Utara Pak, kami Nakes sangat menjerit hatinya Pak. Mohon Pak, disampaikan kepada kepala daerah kami untuk menyampaikan dan memberikan usulan paruh waktu Pak. Kami sangat menderita Pak. Sekolah kami tinggi-tinggi, bayar mahal-mahal Pak. Kerja di lapangan tidak digaji sama sekali. Jadi kami mohon Pak, disampaikan kepada kepala daerahnya, karena alasan selama ini anggaran nggak ada. Jadi mohon Pak, disampaikan batas tanggal 20 ini Pak, kami pengusulan. Dan sampai saat ini kemarin kami sampai ke BKD Nias Barat Pak, hanya alasan tunggu konsul Menpan RB, tidak ada anggaran. Jadi kami mohon Pak kepada Bapak untuk untuk memberikan tuntutan kami ini, menyampaikan tuntutan kami ini kepada kepala daerah untuk segera menyusulkan kami Nakes ini Pak. Kami sangat menderita. Kami dari Nias Barat tidak banyak lagi Pak. Tinggal 230 yang tercatat di R3 dan R2 dan 94 orang yang sudah tercatat di non-database. Terima kasih Pak. Semoga keluhan kami ini diterima dan disampaikan. Baik, terima kasih buat rekan-rekan dan mari kita dengarkan jawaban dari orang tua kita, perwakilan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dengan segala hormat kami berikan waktu. Ya, ini jawaban dari pemerintah. Kita akan mendengarkan jawabannya. Silakan didokumentasikan Bapak Ibu. Ya. Siap. Siap. Ini ada rekam jejak ini. Bukan, se-provinsi Sumatera Utara. Sumut ini Pak, per daerah. Kalau guru pasti enggak per daerah. Dinas Pendidikan Provinsi Pak. Provinsi Sumatera Utara. Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suaranya Pak. Pagi, suaranya enggak hidup. Rekan-rekan sekalian yang sangat kami hormati, kami mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan aspirasinya, jadi ini kami terima aspirasinya. Kemudian informasi bahwasannya terkait
tenaga P3K ini sudah tahap proses di OPD masing-masing, kemudian sesuai dengan surat paling lama itu di tanggal 15 sudah diterima di Bapek. Jadi untuk proses itu sedang berjalan Bapak Ibu. Jadi untuk terkait guru itu udah, dan terkait nakes tadi Bapak Ibu. Jadi di sini surat sudah ada ke masing-masing instansi, baik itu di pemerintah kabupaten kota, baik bupati maupun wali kota. Surat ini nanti akan kita pertegas lagi, ingatkan untuk mempedomani surat yang sudah ada dari Menpan RB. Terkait prosesnya nanti mungkin Pak Usuk, Pak guru-guru ini supaya lebih jelas ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera. Dengar megafonnya. Megafonnya Pak. Megafonnya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang, Pak. Khusus teman-teman yang menjadi guru SMA, SMK, SLB, tenaga kesehatan yang khususnya berada di kewenangan tapi nggak ada pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pendidikan tadi. Ini progres sedang berlangsung. Semalam kita sudah menghubungi seluruh OPD, kemudian sampai kita buka akun sampai tingkat SMA untuk mengisi rincian kebutuhan yang telah kita sebarkan melalui pengumuman tampungan yang kemarin. Berarti yang ada kode R33, R3T, R3B, dan sampai R4. Di situ kita serahkan kepada OPD masing-masing untuk memastikan mereka mengusulkan setiap mana sesuai dengan formasi yang mereka butuhkan. Yang kita butuhkan juga dari hasil-hasil kemarin. Jadi itu murni data dari BKN pusat yang kemarin. Sehingga tidak ada mudah-mudahan alasan menambah-nambah atau mengurangi. Bahkan kadang sekarang yang kami terima adalah kenapa kami tidak masuk, kenapa kami tidak terdata. Itu di luar wewenang kita Bapak Ibu. Itu murni data dari BKN yang kita ambil, yang telah mengikuti seluruh tahapan ketika ujian baik P3K maupun CPNS. Jadi sekarang kita menunggu nih sampai tanggal 15 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten. Sampai besok kita tunggu seluruh OPD di pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian kami bekerja untuk mengusulkan kembali ke Menpan untuk ditetapkan sebagai dasar nanti kita mengajukan NIP 3 tahun. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa. Amin. Mudah-mudahan nanti pimpinan juga merestui, karena semua ini harus kita kaji dari berbagai aspek sehingga nanti kita mendapatkan hal yang baik untuk Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Amin. Amin. Itu sekian Pak Asisten yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawaban yang disampaikan oleh perwakilan dari pihak Gubernur Sumatera Utara. Bukan kami tidak percaya Pak, kami yakin apa yang telah disampaikan dan apa jawaban yang telah disampaikan ke kami. Tetapi kami hari ini datang juga Pak. Kenapa tiba-tiba ada, ketika ada informasi bahwa GCT akan melaksanakan aksi damai hari ini, lalu tiba-tiba kemarin sore dalam waktu libur kerja malam, kenapa tiba-tiba beredar langsung malam? Takutnya kami Pak dikasih kami harapan palsu. Kami di PHP Pak, bukan kami tidak percaya. Betul. Tetapi kami hari ini datang meminta pertanggungjawaban itu. Siapa yang bertanggung jawab jika ini sampai dengan tanggal 15 atau tanggal 20 tidak diusulkan? Apakah kami harus tidur di kantor gubernur ini? Dengan jumlah yang lebih banyak. Apakah kami tinggalkan anak-anak kami di rumah? Betul. Apakah kami menempuh jalan dengan 2 hari 1 malam? Betul. Tentu tidak Bapak. Hari ini kami datang, edaran itu siapa yang bertanggung jawab lewat via. Hari ini kami menuntut surat resminya bahwa itu adalah perintah dari pimpinan kami. Betul. Supaya kami juga nanti di kemudian hari kami bisa datang lagi di sini dan menuntut dengan aksi damai Pak. Tetapi kalau dikasih kami harapan palsu, yakinlah apa yang terjadi barusan di Kabupaten Pati akan terjadi Pak. Walaupun kami ini adalah nanti adalah orang-orang terdidik,
Tetapi yakinlah ada batas kesabaran. Kami manusia Pak juga. Hari ini kami tinggalkan anak kami. Ya. Kami tinggalkan siswa-siswi kami. Yang saat ini kami ditelepon-telepon oleh kepala sekolah kami. Tetapi hidup kami juga Pak. Kami makan gaji hanya 200-500 per bulan. Tolong juga diperhatikan Pak. Jadi setuju Bapak Ibu? Kalau kita kasih waktu hari ini, hari ini karena kita akan buat juga aksi di gedung DPRD, maka hari ini kita minta surat secara resmi bahwa itu adalah benar adanya. Setuju? Mereka. Yang seterusnya kami sampaikan kepada pimpinan kami atau orang tua kami, perwakilan dari pihak gubernur. Hari ini juga Pak, ada beberapa kepala sekolah mengintimidasi kami GTT ini untuk tidak datang hari ini. Tidak tahu apakah itu perintah dari atas atau bukan. Dan wajar kalau kami bilang itu adalah perintah dari atas, supaya kami tidak hadir hari ini. Betul. Ya. Dan tidak ikut didata. Ada ancaman. Hari ini yang datang untuk orasi, gak usah didatang, gak usah kasih namanya. Betul. Betul kawan-kawan? Betul. Kalian rasakan? Kalian alami hal demikian? Betul. Jadi ini juga kami sampaikan kepada orang tua kami. Apa Kejelasan tindakan yang pendataan harus kami lakukan yang beredar di WA. pimpinan Ini kami, jawaban, kepala sekolah jawaban. kami tidak mendata kami. Yang dibatas hari ini. Seterusnya kami sampaikan juga melalui pimpinan kami. Ini untuk aplikasi Simpek ini, siapa yang kendalikan Pak? Apakah operator sekolah atau siapa? Karena ada beberapa pihak kacabis, operator kacabis yang mengendalikan ini. Ditutup kembali. Ya, ditutup kembali. Jadi mohon juga ketegasan. Kami kasih contoh. Kacabis wilayah 13 dan 14, yaitu Nias keseluruhan. Ada 2 wilayah. Sampai detik ini, Simpek itu tidak bisa dibuka oleh operator. Yang mengendalikan adalah operator kacabis. Dan itu adalah masa depan kami, itu di dalam adalah data kami. Kenapa dibiarkan orang lain untuk mengendalikan data kami? Dan disinilah akan timbul kecurangan-kecurangan yang tidak kita harapkan. Betul. Betul. Maka dengan segala hormat, kami minta kepada orang tua Jawaban kami, penjelasan. bagaimana solusinya, Soal bagaimana pendataan. penjelasannya, sejauh. Baik, terima kasih kami kembalikan kepada orang tua kami. Jadi begini, cukup Pak. Terkait surat nanti, ini jelas nih, sudah ditandatangani sama Pak Sekda. Agar seluruh perangkat kepala daerah di lingkungan Pemkot Mataram mengusulkan ketiga paruh waktu paling lambat tanggal 15. Ini suratnya bakal di-share nanti kami share di grup kemarin informasi. Jadi tetap pemerintah memperhatikan norma mungkin. Ini itu komitmen dari gubernur. Jadi terkait nanti yang di Kacaptis 13 itu nanti akan kami sampaikan ke kepala dinas terkait Simpek tadi. Nah, kemudian kalau nanti surat, ini suratnya sudah keluar Pak, nanti tinggal di-share. Ya mohon di-share Pak. Iya. Mohon di-share Pak. Iya Pak, nanti di-share Pak. Iya. Makasih Pak. Nah, jadi begini, kalau terkait untuk Provinsi Sumatera Utara, dia UPD Provinsi Sumatera Utara itu nanti sudah berproses seperti tadi. Ini kan disurati semuanya. Nah, kalau untuk Bupati nanti kami akan mempertegas surat nanti, karena itu memang kewenangan dari kabupaten kota. Jadi kalau nanti ibu nanti di puskesmas atau yang di bawah naungannya kabupaten, kita akan mempertegas surat yang sudah dikeluarkan oleh Mensos RB. Nah, itu dia. Baik, Bapak Ibu, orang tua kita sudah menyampaikan informasi kita bahwa edaran yang Nanti akan kita share ke resmi. telah diedarkan di via WA untuk pendataan secara resmi dan nanti suratnya akan di-share ke kita. Ya, sekarang akan di-share ke kita dan artinya ini kita kawal Bapak Ibu. Setuju? Kita kawal, jangan ada siluman. Jangan ada siluman yang masuk di dalam database terkait. Baik, terima kasih. Jadi Bapak
izin bertanya Pak. Ini kan masalah intimidasi kepada kami yang berada di kepala tinggi. Dengan intimidasinya jika kami mengikuti orasi, datang ke sini tidak akan. Jadi, ini kami sudah berangkat kemarin. Nama-nama kami sudah dicatat. Saya nanti yang kepenggarasan. Aman nih. Ya, sekian dulu. Yang sudah mengikuti seleksi tahap ujian ini tidak diusulkan oleh pimpinan kami apa langkah yang Bapak ambil untuk kami. Jadi begini Bu, Pak, pengangkatan ini ada prosedurnya, ada tahapannya, ada dasarnya. Iya. Tidak bisa sewenang-wenang juga itu dibatalkan atau dievaluasi. Jadi ya terkait intimidasi ya nanti akan kami sampaikan. Sampai intimidasi ibu kan begitu. Jadi tidak bisa tidak diangkat. Ya kalau udah sesuai prosedur, sesuai dengan aturan, tidak ada halangan yang itu diangkat jadi. Ya, ada sambat. Ya. Yang terkait dengan prasangka prasangka orang Bapak mengenai siluman-siluman itu mudah-mudahan tidak terjadi. Itulah gunanya kita tarik data yang ada kode-kode baik R3, R4 itu yang ada namanya sampai per unit sekolah. Jadi di luar itu itulah gunanya kita buat by name. Jadi tidak ada istilah untuk disisip-sisipkan nama orang lain yang kita tidak tahu sehingga nanti bertambah masalah ke depan hari. Mungkin itulah salah satu cara kita untuk meminimalisir pendatang-pendatang siluman ini. Karena terus terang Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, saya juga orang tua saya guru. Adik saya guru, dua orang tua saya guru, anak guru. Adik saya juga anak guru. Jadi saya juga. Bapak saya sama guru Pak ya. Silakan buka dah. Jaga, kita harus saling menghormati. Ini kita pegang jadi kita Tambahan nanti Pak. Sekolah untuk kami bagi satu lagi kami atas pimpinan keseriusan kita untuk menyelesaikan masalah honorer ini. Betul. Tapi semua kan ada mekanisme. Ada cara, ada tahapan yang harus kita lewati. Kenapa itu kemarin saya lakukan agar mempercepat Bapak Ibu melakukan pendataan sehingga kami di BKD Bapek bisa bekerja sampai tanggal 20 batas terakhir nanti untuk mempekerjakan itu. Karena menurut data yang kami pegang sekarang, yang kemarin yang tidak lewat itu 11.385.000. Bayangkan itu satu-satu yang harus kami klik. Belum lagi dengan alasan nanti jaringan. Satu BKD itu pun belum tentu, tapi kita sama-sama berupaya. Sementara OPD juga betul-betul mendukung agar tujuan kita bisa tercapai. Sudah Pak ya? Baik. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh orang tua kami. Jadi sebenarnya bagaimana tadi yang kami sampaikan dari awal menyampaikan orasi kami ini, aspirasi kami ini bahwa kami datang dengan senyum dan tentu akan pulang dengan senyum dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kami. Tetapi ada hal yang menjadi pertanyaan kami di sini Pak. Memang secara surat tadi sudah dikeluarkan walaupun masih belum kami lihat. Tetapi yang menjadi pertanyaan kami, sebagaimana di surat edaran itu bahwa seluruh honorer yang terdata di database akan diangkat seluruhnya menjadi P3K paruh waktu. Apakah di surat edaran yang orang Bapak keluarkan itu sudah dimuatkan dan kemudian apakah kami seluruh yang diajukan oleh kepala sekolah akan diangkat menjadi paruh waktu? Jangan-jangan nanti Pak kami di PHP-in lagi hanya 10 orang. Karena selama ini, mohon maaf kami menyampaikan, mirisnya di Sumatera Utara dari 2021 juga tidak diangkat. Tidak ada lowongan untuk P3K. Lalu di tahun-tahun ini pengangkatan sangat-sangat sedikit sekali. Lebih banyak daerah. Kami sedikit ya, bahkan merasa salut dengan daerah-daerah yang sudah membuka peluang Bahkan tidak ada anggaran Pak. Tidak ada anggaran Pak, tapi ya, mereka sanggup. Tetapi mereka sanggup. Sementara provinsi yang sebenarnya kami lebih dekat ya. Kalau menurut kami, tetapi kenapa kota yang dibuka justru sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi mohon ini ya diberikan tanggapan kepada kami supaya kami bisa tenang dan membawa senyum bagi keluarga kami dan teman-teman kami di daerah kami masing-masing. Mungkin Pak
beberapa rekan-rekan yang sudah mendapatkan informasi mengenai adanya edaran ini sudah berpuas diri. Lalu saya sampaikan begini, kita boleh tenang, tetapi tidak bisa berpuas diri karena kenapa? Edaran yang disampaikan ini belum ada pertanggungjawaban secara hukum. Kenapa? Belum ada surat edaran secara resmi. Yang kedua, masalah kuota pengangkatannya nanti ya hanya 10 orang yang dianggarkan. Ya, sementara kita sudah berharap akan mendapatkan NIP. Ya, P3 Kaparok kami sudah legowo, Pak. Ini tadi sudah disampaikan oleh beberapa rekan kami, Pak. Ada yang sampai 30 tahun, Pak. Bahkan siswanya sudah menjadi kepala sekolahnya di sekolahnya. Ya, bahkan sudah ada teman-teman kami guru, Pak. Mohon maaf, ya, yang sudah pensiun menjadi honor. Dari honor, Pak. Jadi mohon, Pak, ini kami sangat berharap tanggapan dari orang tua kami, Pak Gubernur kita, supaya seluruh honorer yang terdata di database dan yang mengikuti seleksi tahap kedua maupun bayi yang terdata karena sesuai dengan edaran itu seluruh yang mengikuti ya tahapan maka akan diangkat. Jadi mohon pencerahannya, mohon tanggapan yang saya jelaskan kepada kami. Jangan kami nanti pulang sudah membawa senyum lalu tiba-tiba kedengarannya nanti ya sudah di luar ekspektasi kami. Jadi terima kasih. Kami mohon untuk ditanggapi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari data yang 11.385 itu kan sudah kita kembalikan ke OPD by name yang dapat kode. Itu semua kita lempar Bapak Ibu. Data itu. Sepakat, Pak? Lempar by aplikasi. Apa? Istilah ya. Biar cepat dan pengusulannya kita. Nah, tidak ada yang kita tinggalkan. Jadi kami hanya memastikan sebenarnya di surat edaran itu nanti yang bersangkutan yang terdata di situ aktif atau tidak. Jangan nanti kita usulkan formasinya ternyata yang beliau by name orang sudah meninggal atau yang tidak aktif lagi kita usulkan tanpa masalah baru. Perkara nanti berapa yang disetujui itu kita tidak bisa memastikan karena itu keputusan pusat Menpan itu yang mengeluarkan keputusan berapa formasi yang dikeluarkan. Mudah-mudahan seperti saya bilang tadi kita berdoa semua diterima karena semua juga sudah kita keliling. Seorang by name mungkin boleh Bapak tanya di mana. Semua sudah kita lempar data yang kemarin diumumkan pada pengumuman pangkalan data A2. Itu sekarang yang kita sampaikan ke OPD. Pak, sedikit Pak, izin kalau bisa Pak dipertimbangkan masa waktu lama kami mengatur. Afirmasi, Pak. Afirmasi waktu. Nah, begini Bapak Ibu, begini saya ambil alih sebagai pimpinan aksi. Bapak Ibu dengan segala hormat, kita tuntutannya jangan bertele-tele. Hanya satu kami minta Pak, tolong di-share nanti ke kami surat edaran tadi. Satu itu. Kedua, jika ini sudah diajukan oleh Pemprov Sumatera Utara yang 11.300 orang atau berapa tadi, kalau sudah masing-masing OPD sudah diusulkan, maka mohon sebelum tanggal 20 juga Pak, SPTJM-nya dan lapir nama-nama itu untuk bisa di-share ke kami bahwa benar itu sudah ada-adanya dan sudah diajukan oleh pihak Pemprov Sumatera Utara. Setuju? Itu yang kami minta Pak, hanya itu yang kami minta. Karena kami takut juga setelah tanggal 15 tadi apa yang telah kami sampaikan dikasih kami harapan palsu, sudah diajukan, namun ujung-ujungnya belum ada. Jadi kami membuktikan SPTJM-nya yang 11.000 lebih itu sudah diajukan, hanya itu tuntutan. Kalau itu dijamin ke kami, maka kami akan legowo dan akan meninggalkan kantor Gubernur Sumatera Utara ini. Terima kasih. Betul. Dipertegas Pak itu tadi Pak. Udah. Mohon tenang, diam. Terima Kita kasih satu Bapak komando. Ibu. Kalau masalah SPTJM namanya juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ya. Itu tanda tangan PPK dalam hal ini Pak Gubernur. Sehingga nanti saya tidak berani mengatakan kami juga sebagai ada Pak Asisten di sini harus minta izin bagaimana petunjuknya nanti. Tapi pada dasarnya tadi kan kami sudah men-share seluruh data yang ada kode R3 sampai dengan R4 ke masing-masing OPD tanpa ada yang ditutupi sampai ke unit sekolah-sekolah juga. Masalah nanti di sekolah seperti yang disampaikan Pak Asisten tadi, kita akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan sebagai ini yang paling atas untuk melakukan
pengawasan agar tidak ada lagi intimidasi dan mematuhi surat yang kita sampaikan atau pada akun yang kita bagikan kemarin, Pak. Itu udah ada nama, by nick, tidak mungkin lagi ditukar. Nah, karena kita nanti mengajukan ke Menpan by formasi juga, melalui aplikasi juga. Itu yang saya sampaikan. Baik, kami akan menunggu Pak sampai tanggal 20. Kalau ini tidak ada realisasi, yakinlah orang tua kami, lebih dari sini kami akan datang, walaupun kami jauh-jauh dari kabupaten masing-masing. Kami akan menuntut kembali yang 1.000 lebih itu, apakah benar sudah diusulkan atau tidak? 11.000 lebih. Baik, bagaimana kawan-kawan? Setuju? Setuju? Merdeka! Baik, kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kami, perwakilan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang sudah memberikan beberapa jawaban, ya. Dan harapan kami jawaban yang telah disampaikan ke kami bukan hanya sekedar harapan palsu, bukan hanya sekedar di PHP, tetapi kami yakin bahwa jawaban yang diberikan kepada kami benar-benar adanya dan akan terjadi. Dan izinkan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kami meminta buat rekan-rekan keseluruhan untuk foto bersama. Setuju? Setuju. Dokumentasi setuju? Maka silakanlah Akan berlanjut di depan ke gedung untuk foto bersama DPRD. kepada orang tua kita. Silakan. Biar saya foto. Kita akan berlanjut nanti ke gedung DPRD di acara yang sekali lagi ya. Ini ditutup dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ditutup dulu. Terima kasih untuk dukungannya. Ini ditutup dulu. Sebagai perwakilan kita, benar tidak akan mengusulkan usul kita. Terima kasih.